Shalom buat kita semua. Kami dari kelompok 1 untuk tugas kewarganegaraan. Kami mengambil tema Pancasila bagi kehidupan mahasiswa teologi atau STT. Kelompok 1 terdiri dari Tadi Yusti, Andre Simamora, Christine Natalia, Niat Wati Sega. Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah dasar negara kita Indonesia. Waktu Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dasar negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat kuat dan mendalam dalam kehidupan warga negara Indonesia keseluruhan. Keseluruhan berarti dari Sabang sampai Merauke. Pembahasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi mahasiswa teologi atau STT. Pancasila ibarat doa, Undang-Undang Dasar 1945 ibarat dengan iman. Pancasila artinya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dasar Negara, serta filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Undang-Undang 1945 artinya undang-undang yang mendasari dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan artinya dalam KBBI sifat keadaan Tuhan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Dalam istilah umum, sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama, sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Dalam istilah mahasiswa teologi, sila ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah Esa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan Maha Esa artinya amat tunggal. Sehingga di sini kita diajarkan untuk memilih dan meyakini Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Atau dengan kata yang sering kita dengar dengan Allah Tritunggal. Sekarang kita masuk pada Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya dalam KBBI sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang. Beradab artinya dalam KBBI mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan. Nah, dalam umumnya sila kode ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Nah, dalam mahasiswa teologi, dalam sila ini kita juga diajarkan berlaku adil dan beradab dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam rumah tangga, pekerjaan dan usaha, dan kehidupan sosial. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan artinya dalam KBBI, gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya.
beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan serikat perihal bersatu. Nah, pada umumnya sila ketiga ini berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita juga harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Nah, dalam mahasiswa teologi, kita mahasiswa diajarkan untuk berkorban, mencintai dan bangga memiliki dan mempunyai Tuhan. Sebab kita adalah kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pembelajaran teologi, yaitu kita memiliki tujuan yang sama, yaitu lebih dalam mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan pribadinya ke semua orang. Contohnya, seperti kita mengerjakan apa saja isi Pancasila dan lain-lainnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hormat, takjim. Kebijaksanaan artinya kepandaian menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya. Kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Menurut umum kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Menurut mahasiswa teologi, dalam sila ini, mahasiswa teologi diajarkan setiap kita untuk bertindak dengan hikmat dan bijaksana dalam memberitakan firman Tuhan dan pribadi Tuhan kepada orang lain. Sebab hikmat dan kebijaksanaan yang sebenarnya kita dapatkan hanya dari Tuhan saat kita meminta dalam doa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis hingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan aslinya. Menurut umum keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Menurut mahasiswa teologi, dalam sila ini, kita mahasiswa di dalam pelayanan, kita sebagai hamba Allah baik sekarang dan kedepannya, diwajibkan kita harus adil dalam pelayanan kita dalam melayani siapapun, apapun dan bahasanya, dan apapun warna kulitnya, apapun pekerjaannya, dan apapun derajatnya, mau itu kaya, miskin, pekerja biasa, ataupun pekerja kantoran, dan tidak memihak atau memilih-milih untuk dilayani. Pancasila atau doa harus menjadi dasar dan juga menjadi renungan kita setiap hari. Demikian tugas dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.